Kita sekarang menghitung correction factor, ya, faktor koreksi. Ya. Dengan rumus ini dikuadratkan kemudian kita bagi dengan jumlah total ini tadi 28. Apply satu nilai tertentu. Baik. Kemudian kita menghitung total sum square, ya, atau jumlah kuadrat total. Ya. Ini kita dapatkan dari jumlah ini tadi, ya, ini masing-masingnya kita kuadratkan tadi, jadi ini yang kita peroleh, ya. Dikurangi dengan faktor koreksi, kita peroleh suatu nilai tertentu. Setelah itu jumlah kuadrat perlakuan. Ini kita peroleh dengan mengkuadratkan ini semua masing-masing, ya. Ini kuadrat ditambah ini kuadrat tambah ini kuadrat, ya, di sini. Kuadrat tambah ini kuadrat ditambah ini kuadrat tambah ini kuadrat ditambah ini kuadrat tambah ini kuadrat ditambah ini kuadrat. Ini semua dibagi dengan ulangannya berapa? 1, 2, 3, 4.
Kita peroleh nilai. Ya, ini kurangi faktor koreksi lagi. Kita cocokkan dulu apakah tadi yang kita peroleh semua sama atau tidak. Oke, kita lihat nilai-nilai yang kita peroleh apakah sama atau tidak. Faktor koreksi kita peroleh 1164, 1164, 88, 848 sama 7577. Ya, sama semua ya. Kemudian juga ininya juga sama. Total SS-nya juga sudah dapat sama. Ini rumusnya ada sedikit salah ya, dikurangi faktor koreksinya belum ditulis ya. Jadi rumus yang di atas ada kesalahan. Yang di sini treatment SS pengurangnya faktor koreksinya tidak ditulis. Jadi kita harus kasih pengurangan faktor koreksi. Kurangi faktor koreksi. Baik. Kita peroleh nilai 5587 174. Ya, sama ya, nilainya sama. Nah, kemudian jumlah kuadrat error, sering juga disebutnya galat kalau di bahasa Indonesianya. Ini pengurangan dari ini dikurangi ini. Jadi kuadrat total, jumlah kuadrat total dikurangi jumlah kuadrat perlakuan. Baik. Yang perlu Anda perhatikan bahwa nilai jumlah kuadrat itu tidak boleh negatif. Kalau Anda peroleh suatu nilai negatif, berarti Anda melakukan suatu kesalahan.
Baik, kita cocokkan. Ya, semua nilainya sudah sama. Ya, nilainya 1990238. 1990238 ya. Ini 7 kalau dibulatkan jadi 8. Baik. Tidak bermasalah di sini. Jadi sampai tahap ini semua jelas. Jika sudah diperoleh seperti ini, maka Anda membuat tabel ANOVA. Ya, di sini sumber, kemudian derajat bebas, kemudian jumlah kuadrat, kemudian mean square, kemudian F hitung. Baik. Sumbernya di sini kita punya perlakuan, kita punya error, kita punya total. Derajat bebas diperoleh dari mana? Ya. Ini tadi kita punya totalnya adalah 28. Maka ini di sini 28 dikurangi 1. Maaf, total ya. Bukan di sini. Maaf, salah tempatnya. 28 dikurangi 1. Kemudian perlakuan berapa derajat bebasnya? Kita punya perlakuannya ada berapa? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita punya 7 perlakuan. Dikurangi 1. Bebas error, itu kita peroleh dari ini, dikurangi ini. Ya. Dikurangi ini. Kita peroleh 21. Baik. Kemudian angka-angka ini tinggal kita pindah dari sebelah sini. Tadi, ya.
Ini tinggal kita copy. Sebetulnya kita bisa tapi pada saat kita mengcopy kita harus hati-hati karena seringkali pada saat kita copy dengan biasa akan berubah. Jadi kita harus hati-hati pada saat mengcopy-nya. Contoh ini saya katakan contoh saja. Ya, Anda bisa lihat bahwa nanti ada satu perbedaan. Lihat, angkanya tidak sesuai. Ya, karena formulanya berubah. Jadi tidak bisa Anda seperti itu. Ya, kalau Anda mau pakai, harusnya kita pakainya copy spesial. Ya. Pastanya paste spesial. Jadi misalnya copy, di sini Anda pakai paste spesial. Ya, di sini value yang kita pakai, maka dia nilainya akan tetap, nggak berubah. Di sini pun sama, ya, untuk pelakuan. Kita copy dari sini. Copy. Kemudian di sini kita value, ya, nilainya sama. Yang terakhir di sini, ya, kita copy. Kemudian kita pakai special paste-nya. Baik. Sedikit saya lebarkan biar nggak numpuk. Baik, MS hitung, ya. Itu kita peroleh dari nilai ini dibagi dengan derajat bebas. Sama untuk yang error juga sama. Baik. Setelah itu, kita bisa menghitung F hitungnya. Kita peroleh dengan cara ini dibagi dengan error, MS error. Kita peroleh 9,8. Baik. Baik, saya ulang ya. Jumlah kuadrat total, bagaimana menghitungnya? Tadi ada yang bertanya karena tertinggal sinyalnya. Ya. Ini kita peroleh dari nilai ini masing-masing dikuadratkan. Ya, tadi ini kita peroleh di sini kan, dikuadratkan. Jadi terus kemudian dijumlah. Ya. Kemudian kita kurangi dengan faktor koreksi.
Jadi dari nilai ini, diklik ya. Dari nilai ini, dikurangi faktor koreksi. Kemudian jumlah kuadrat pelakuan itu kita peroleh dari nilai ini dikuadratkan masing-masing. Ya. Ini masing-masing dikuadratkan. Ini dikuadratkan, ini dikuadratkan ya, dijumlahkan semua. Jadi ini dikuadratkan, ditambah ini dikuadratkan, ditambah ini dikuadratkan, ditambah ini dikuadratkan, tambah ini dikuadratkan, ditambah ini dikuadratkan, tambah ini dikuadratkan. Kemudian dibagi. Ulangannya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Bagi 4, kemudian dikurangi faktor koreksi. Ya. Di rumus di buku pengurangan faktor koreksi. Ya. Di atas, yang atas, tapi yang di bawah benar. Ya. Nah, kita peroleh satu nilai. Sedangkan error, ini kita peroleh dari jumlah kuadrat total dikurangi jumlah kuadrat perlakuan. Baik. Nah, setelah kita mendapatkan F hitung, maka kita mencari atau melihat F tabel, ya, F tabel. Berapa F tabelnya? Kita melihat di halaman 647 dari Gomez and Gomez, ya, atau Anda bisa download di internet juga boleh, ya, tabel F. Tapi kalau kita lihat di Gomez and Gomez di halaman sekitar 647. Ini ada tabel F. Nah, kita tahu bahwa tadi degree of freedom atau derajat bebas dari perlakuan kita adalah 6. Ya, maka kita cari angka 6 di sini. Kemudian derajat bebas dari error 21, maka kita turunkan sampai angka 21. 21 di sini. Dari 6 dan 21, oh, bentar. Ya. Dari 6 dan 21, ini kita lihat ada nilai 2,57. Ya, yang di atas ini berarti 5% kesalahan. Kalau yang di bawah itu 1% kesalahan. Ya, jadi ini 2,57 dan 3,81. Terus di sini F tabel.
yang saya copy dulu. Yang ini yang 0,5 5% ya. Ini tabel 1%. Di sini adalah 2,57, tadi satunya 3,81. Baik. Baik. Di sini kita lihat bahwa F hitung kita lebih besar daripada F tabel. Maka kita dapat kesimpulkan nilai F tabel, nilai F hitung, ya, lebih besar dari nilai F tabel, maka setidaknya ada satu perlakuan yang menyebabkan perbedaan hasil tanaman padi. Ya. Jadi ini kesimpulan awal dari hasil ANOVA. Jika F tabel nilainya lebih besar, ya, di sini kita punya 9 poin sekian, ya, lebih besar daripada nilai F tabel, ya, F hitung kita lebih besar daripada F tabel, ya, maka kita katakan bahwa setidaknya ada satu perlakuan yang menyebabkan perbedaan hasil tanaman padi. Sampai saat ini kita belum tahu mana yang berbeda.
Jelas ya di sini? Baik. Jadi kita perlu waktu sekitar hampir 1 jam ya untuk mengerjakan ini dengan cara pakai Excel. Kita sekarang coba dengan cara pakai Gisat. Ya, untuk Gisat mereka membutuhkan data yang kita susun sebagai berikut. Kita tulis ke bawah semua. Anda bisa ikuti. Anda tulis dulu datanya ke bawah seperti ini, silahkan.